الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Muharram adalah bulan yang agung, bulan yang istimewa, termasuk salah satu dari arba'atul hurum, 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muharram adalah bulan yang mengingatkan kepada kita akan tetesan keringat dan darah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat dahulu dalam proses hijrah yang penuh dengan nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan. Yang kemudian proses hijrah ini oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjabat sebagai seorang khalifah, menjabat sebagai khalifah kedua menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ia jadikan proses hijrah sebagai penentuan awal tahun baru dalam perhitungan kalender Islam. Hijrah secara harfiah memiliki arti at-turku, yang meninggalkan satu tempat menuju ke tempat yang lain, sebagaimana dalam hal ini dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat serta kaum muslimin lainnya. Mereka hijrah meninggalkan tanah kelahiran mereka dalam tekanan intimidasi dari musuh kaum kafir Quraisy. Mereka diancam akan dibunuh sehingga mengalah untuk sementara waktu demi tegaknya keimanan. Mereka pindah dari Mekah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah demi tegaknya keimanan. Namun dalam konteks saat ini, hijrah dengan meninggalkan satu tempat menuju tempat yang lain bukanlah satu hal yang mesti dilakukan, kecuali apabila negeri yang kita tempati melarang kita untuk beribadah, atau tingkat kemaksiatannya begitu tinggi sehingga khawatir akan merusak keimanan. Maka hijrah dengan meninggalkan negeri menuju negeri yang lain menjadi satu hal yang wajib dilakukan. Akan tetapi apabila negeri yang kita tempati berada dalam situasi kondisi yang kondusif, aman, damai, terkendali, maka hijrah yang dimaksud adalah hijrah yang disebut dengan hijrah ma'nawiyah. Secara maknawi, yaitu dengan meninggalkan keburukan-keburukan, meninggalkan sifat-sifat tercela yang dulu kita miliki di tahun yang lalu untuk menuju kepada sifat dan perilaku yang terpuji. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-muhajiru
man hajar ma nahallahu anhu. Seorang al-muhajir adalah dia yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang atas dirinya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, agar kita mampu melakukan prosesi hijrah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang kita aplikasikan dalam konteks hijrah Manawi saat ini, agar kita juga mampu mendapatkan predikat sebagai al-muhajir di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat nanti, maka dahulu kita harus lakukan apa yang disebut dengan 3 protokol kesehatan hati yang harus kita terapkan, yaitu dengan menerapkan terlebih dahulu 3M, mujahadah, muhasabah, dan muraqabah. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang pertama adalah dengan menerapkan mujahadah, yakni kesungguhan di dalam meraih, membina, mendidik, dan mendisiplinkan hawa nafsu yang ada di dalam diri setiap kita. Hawa nafsu atau keinginan diri yang di dalam Al-Quran disebut halu'an, melampaui batas, manu'an, bersifat kikir, ajulan, tergesa-gesa, menginginkan sesuatu secara instan, inginnya cepat. Bahkan Al-Quran menyebutkan innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu yang tercela, yakni nafsu amarah, selalu memerintahkan pada keburukan. Apabila keinginan nafsu ini tidak dapat kita kendalikan dengan baik, niscaya akan mengantarkan kita menuju derasnya ombak tipu daya dunia sehingga kita tenggelam ke dalam kegelapan. Rasulullah SAW sendiri pun telah mewanti-wanti kepada kita selaku umatnya. Dalam sabdanya beliau berpesan, a'da aduwika nafsuka allati ma baina janbaik, bahwa musuh besarmu adalah nafsumu yang berada di antara lambungmu. Hawa nafsu yang ada di dalam diri setiap kita oleh Rasulullah SAW disebut sebagai musuh yang besar, karena musuhnya tidak terlihat. Musuhnya tidak lagi membawa senjata api, pedang atau panah, tidak tampak, tapi ada di dalam diri setiap kita, dan dia siap menggelincirkan kita ke dalam lembah kebinasaan. Disebut pula perjuangan yang besar oleh baginda Rasulullah SAW, sebab perjuangan dalam memerangi, membina dan mendidik hawa nafsu tidak cukup dilakukan sekali atau 2 kali saja, sebulan atau 2 bulan, setahun atau 2 tahun saja, tapi terus dilakukan sepanjang hayat kita. Selama darah masih mengalir, jantung masih berdetak, nafas masih berhembus, selama itu pula seseorang mempunyai kewajiban untuk membina, menundukkan, dan mendisiplinkan hawa nafsunya. Karena orang yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan mereka yang memiliki harta yang berlimpah ruah, bukan pula orang yang memiliki jabatan yang tinggi atau popularitas yang hebat, tapi dia orang yang sukses di hadapan Allah adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai tawanan, sedang hati, akal, dan pikirannya menjadi raja. Ketika hawa nafsu kekuatannya telah kita lemahkan, maka keimanan akan tumbuh berkembang, dan kebaikan-kebaikan akan mudah kita sebarluaskan di muka bumi ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, yaitu muhasabah, melakukan proses evaluasi diri, mengintrospeksi diri kita. Karena dengan melakukan proses muhasabah, seseorang akan mudah mengetahui kesalahan dan kekurangan dirinya, sekaligus mampu memperbaikinya. Ketika dalam mengevaluasi diri dia temukan sebuah kesalahan yang berkaitan dengan hablum minallah, hubungan vertikal kepada Allah, dia akan mampu bertobat, beristighfar, memohon ampun kepadanya. Begitu pula apabila dalam muhasabah dia temukan satu kesalahan yang berkaitan dengan hablum minan nas, hubungan horizontal antar sesama umat manusia, dia pun tidak akan sungkan, tidak akan ragu, tidak akan malu untuk meminta maaf kepada orang lain. Sehingga tiada hari demi hari yang dilakukan kecuali perbaikan diri.
Karena itulah muhasabah disebut sebagai salah satu indikator kesuksesan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah juga merupakan pekerjaan yang mulia dan dilakukan pula oleh orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau salah seorang sahabat Rasul yang setia, terkenal dengan kegagahannya, terkenal dengan keberaniannya. Bahkan saking gagahnya beliau, setan ketika berjumpa dengannya lari terbirit-birit. Tapi justru di balik kegagahannya itu, beliau menghambakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam melalui muhasabah yang ia lakukan. Sampai-sampai ketika beliau wafat, saat jenazahnya hendak dimandikan oleh para sahabat yang lain, ditemukan banyak sekali bekas luka cambukan di tubuhnya. Para sahabat bertanya, siapa yang berani melakukan hal ini kepada Amirul Mukminin? Putrinya menjawab, itu bukan dilakukan oleh siapapun. Tidak ada yang berani melakukan hal itu kepada ayahanda. Tapi bekas luka cambukan itu buah tangan dirinya sendiri. Sebab setiap hari di sepertiga malam, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyempatkan dirinya untuk melakukan muhasabah. Ya, evaluasi sikap dan perilakunya dalam kesehariannya itu. Dari pagi, siang, sore. Ya, introspeksi dirinya. Dan ketika ditemukan dalam evaluasinya itu satu kesalahan saja, ia tak ragu langsung mencambuk dirinya sambil berkata, ittaqiyyan nafs, ittaqiyyan nafs. Takwalah engkau wahai diri ini. Takutlah engkau wahai nafsu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cara beliau menasihati dirinya. Sehingga beliau pun berpesan kepada anak-anaknya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum dirimu dihisab atau dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Karena sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali, dan kepada kami pula mereka akan dihisab. Surah Al-Ghasyiyah ayat 25 dan 26. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir dan ketiga yaitu melakukan proses muraqabah. Jadi sebuah upaya melahirkan perasaan di dalam hati akan tatapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan dan dimanapun ia berada, yang merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala menatap dirinya. Allahu syahidi, Allah yang menyaksi dan memonitoring setiap gerak dan langkah dalam kehidupannya itu. Sehingga hal inilah yang menjadi cakram dalam kehidupannya. Ia tidak berani melakukan kemaksiatan, tidak berani melakukan kejahatan di muka bumi ini. Sebab batinnya selalu merasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Ketika berada di kantor, di rumah, di pasar, di perjalanan, dimanapun berada, batinnya selalu merasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tiada sikap yang ia lakukan, tiada langkah yang ia kerjakan kecuali langkah-langkah menuju takwa, sebab merasa selalu dimonitoring oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia menjadi seorang pegawai, akan menjadi pegawai yang islami, tidak korupsi, sebab merasa ditatap oleh Allah. Ketika menjadi seorang pedagang, pedagang yang islami, tidak mengurangi timbangan, sebab merasa dimonitoring oleh Allah. Ketika menjadi seorang pelajar, pelajar yang islami, tidak tawuran, karena batinnya merasa ditatap dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang dokter, dokter yang islami, menjadi seorang petani, petani yang islami, menjadi apapun juga, menjadi seorang yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana mungkin bisa melakukan keburukan jika batinnya senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka marilah melalui momentum tahun baru Hijriah ini, di bulan Muharram yang agung ini, kita jadikan sebagai pecut semangat dalam kehidupan kita untuk terus melakukan perubahan diri menjadi lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan melakukan proses
Ketiga penerapan tadi, yaitu yang pertama dengan mujahadah, melakukan kesungguhan di dalam menundukkan, menaklukkan hawa nafsu kita dengan lapar dan dahaga, dengan memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, nafsu akan tunduk pada keimanan. Yang kedua, melakukan proses muhasabah, melakukan proses introspeksi diri dan evaluasi diri kapan dan dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar menjadi manusia yang pandai mengevaluasi diri, bukan menjadi orang yang lihai di dalam menilai aib dan kesalahan orang lain. Dan yang ketiga, muraqabah, melahirkan perasaan dalam hati kita akan tatapan Allah. Kapan dan dimanapun kita berada, batin kita harus senantiasa terkoneksi dengan Allah, tersambung dengan Allah, merasakan hadir Allah dalam setiap kehidupan kita. Apabila ketiga penerapan ini dapat dilakukan dengan baik, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kita menjadi al-muhajir dan al-mujahid masa kini, orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-muhajiru man hajarasu wal mujahidu man jahada hawa. Seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan keburukan, dan al-mujahid, orang yang berjihad, adalah dia yang berperang melawan hawa nafsu. Semoga Allah mampukan kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. هداني الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله قد حيلتي أدركني يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقول يهدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين آمين يا الله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ادفعنا واصرفنا وعن أهلنا ومحبنا ومن أحببناهم وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من جميع البلاء والآفات والوباء والطاعون والفتن ومن شر طاغي الغيلان ومن شر الجن والإنس والكفار والعفاريت والشياطين والشياطين والعرب ومن شر ما خلق الله تعالى ما لا يدفعه ولا يستطيع غيرك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واسألوه من فضله يأتيكم ويهديكم ولذكر الله أكبر.